Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Amila, NPM 1982200027. Saya akan menjelaskan jenis-jenis jurnal penyesuaian. Ada 2 jenis jurnal penyesuaian, yaitu poin pertama, kelompok akun yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di awal. A. Beban dibayar di muka, prepaid expenses. B. Pendapatan dibayar di muka, undernet revenue. Kelompok ini sering disebut sebagai pertanggutan atau deferral. B. Kelompok yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di belakang. Poin A. Akruan pendapatan, piutang atau piutang pendapatan. Akruan references, akruan beban atau beban yang dibayar di muka. Kelompok akun yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di awal. Poin pertama, beban dibayar di muka, prepaid expenses. Apa yang dimaksud dengan beban yang dibayar di muka? Pengertian beban dibayar di muka adalah pos yang awalnya dicatat sebagai aset karena kasnya telah dibayarkan, padahal jasanya atau barangnya belum diterima. Aset ini kemudian berubah menjadi beban dengan berlakunya waktu atau memulai operasional manual usaha. Proses penyesuaian dengan menggunakan jurnal biaya dibayar di muka. Poin kedua, pendapatan diterima di muka, undernet revenue. Apa yang dimaksud dengan pendapatan dibayar di muka? Pengertian pendapatan diterima di muka adalah pos yang awalnya dicatat sebagai kewajiban karena kasnya telah diterima di muka si jurnal penyesuaian. Saya sajikan contoh berikut ini untuk menjelaskan fungsi jurnal penyesuaian. Saldo akun beban habis pakai supplies yang meliputi kertas, ballpoint, tinta, printer, dan sejenisnya. Kasnya mencerminkan biaya bahan habis pakai pada awal periode ditambah biaya beban habis pakai yang dibeli selama periode tersebut. Untuk mencatat penggunaan bahan habis pakai dilakukan pada akhir periode akuntansi. Caranya dengan menghitung jumlah saldo awal dikurangi dengan saldo aktif, maka kumula jumlah bahan habis pakai gunakan untuk mencatat jumlah pengeluaran bahan habis pakai. Ini digunakan jurnal penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian. Apa yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal akuntansi yang digunakan untuk melakukan proses penguraian akun-akun tertentu sebelum dilakukan proses penyesuaian laporan keuangan. Mengapa perlu penguraian akun atau pos-pos transaksi? Begini penjelasannya. Pada akhir periode akuntansi, banyak saldo akun di buku besar yang dapat dilaporkan tanpa perubahan apapun dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, saldo akun
akun kas dan akun aktiva tetap tanah bersifat jumlah yang dilaporkan di neraca adalah sama dengan saldo di buku besar. Namun demikian, dalam prinsip akuntansi berbasis aktual, beberapa akun dalam buku besar memperlakukan pemutlakan. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh soal ayat jurnal penyesuaian. Baik, demi mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke soal. Di sini saya memiliki 5 contoh soal. Soal pertama, 1 Maret dibayar asuransi selama 1 tahun sebesar 12 juta rupiah. Yang kedua, 1 Juni diterima pembayaran atas proyek make up artis untuk 1 tahun ke depan sebesar 24 juta rupiah. Yang ketiga, karyawan gajian setiap hari Senin di mana Senin jatuh pada 2 Januari sehingga beban gaji selama 1 bulan di Desember disesuaikan sebesar Rp700.000. Yang keempat, peralatan disusutkan selama 5 tahun dengan metode garis lurus. Yang kelima, pada akhir periode dicek stok ternyata perlengkapan tersisa Rp1.200.000. Baik, langsung saja kita kerjakan. Soal nomor 1, 1 Maret dibayar asuransi selama 1 tahun sebesar 12 juta rupiah. Nomor 1, sini asuransi, bayar asuransi, berarti asuransi dibayar di muka. Di sini kas, debitnya asuransi dibayar di muka. Kenapa dibilang asuransi? Karena kita belum terima manfaatnya. Dan kenapa kreditnya kas? Karena uang kita keluar. Jadi debitnya 12 juta, kreditnya 12 juta. Baik, kita lanjut ke soal kedua, yang mana 1 Juni diterima pembayaran atas proyek make up artis untuk 1 tahun ke depan sebesar 24 juta rupiah. Di sini kas dan di sini pendapatan diterima di muka. Di sini kas karena uang kita bertambah. Kita terima pendapatan di muka karena kita belum kerjai pekerjaannya, belum kita kerjai proyeknya, maka kita akui pendapatan di muka. Jadi di sini debitnya 24 juta dan kreditnya 24 juta. Lanjut ke soal ketiga. Karyawan gajian setiap hari Senin di mana Senin jatuh pada 2 Januari sehingga beban gaji selama 1 bulan di Desember disesuaikan sebesar Rp700.000. Di sini beban gaji, di sini hutang gaji. Disebut hutang beban gaji karena bebannya bertambah. Disebut hutang gaji karena kita hutang dengan karyawan. Maka kita harus mengakui gaji tersebut meskipun dibayar di bulan Januari. Bukan berarti jadi tanggungan di bulan Januari. Maka di sini kita perlu menyesuaikannya. Beban gajinya didebit sebesar Rp700.000 dan dikredit
hutang gaji sebesar 700.000. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Peralatan disusutkan selama 5 tahun dengan metode garis lurus. Di dalam peralatan ini kita harus menulisnya terlebih dahulu. Contoh, di tanggal 2 Januari kita membeli peralatan 1 juta. Lalu di tanggal 22 Januari kita membeli peralatan 2 juta. Maka totalnya 3 juta. Karena sama-sama dibeli di bulan Januari, maka di tahun periode ini disusutkan penuh 1 tahun. Tetapi kalau kita beli di Mei, berarti disusutkan cuma 8 bulan. Di kredit kita buat beban akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan. Di kredit, akumulasi penyusutan peralatan. Jadi tadi di tanggal 2 Januari 1 juta, di tanggal 22 Januari 2 juta, hasilnya 3 juta. Baru dikurang penyusutan 600.000, jadinya di debit 600.000 rupiah, di kredit 600.000 rupiah. Baik, soal kelima. Pada akhir periode dicek stok, ternyata perlengkapan tersisa 1.200.000 rupiah. Untuk mengetahui stok perlengkapan, kita harus mengetahui kapan-kapan saja kita membelinya. Contoh, kita membeli di tanggal 2 Januari sebesar 250.000 rupiah. Lalu di 16 Januari akhir periode dicek stok, ternyata perlengkapan tersisa 1.200.000 rupiah. Untuk mengetahui stok perlengkapan, kita harus mengetahui kapan-kapan saja kita membelinya. Contoh, kita membeli di tanggal 2 Januari sebesar 250.000 rupiah. Lalu di 16 Januari sebesar 1.500.000 rupiah. Kita ada membeli juga di tanggal 22 Januari sebesar 150.000. Maka total yang kita beli sebesar 1.900.000. Pada akhir periode kita cek sebesar 1.200.000. Telah terpakai sebesar 700. Ribu. Mengapa dapat 700? Karena 1.900.000 dikurang 1.200.000. Maka di sini beban perlengkapan debitnya 700.000, kreditnya 700.000. Baik, terima kasih. Inilah penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan, saya minta maaf. Dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.